Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, sekarang Ibu mau tes semangatnya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Luar biasa untuk pagi hari ini ya. Ya. Iya, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita masih bisa bertemu lagi, kita masih belajar sebagaimana biasanya ya. Oke. Nah, sebelum kita belajar pada hari ini, Ibu minta partisipasinya dari Jihan untuk membacakan doa sebelum belajar. Silakan Jihan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Anak-anakku, bagaimana perasaan kalian pada hari ini? Senang. Iya. Kemudian selain senang apa lagi? Bahagia. Ada yang sedih hari ini? Ada? Ada. Oke. Nah, sekarang Ibu ingin mengetahui perasaan kalian pada hari ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengetahui bagaimana perasaan dan emosi kalian pada hari ini. Karena kita ketahui bersama bahwa setiap manusia itu pasti setiap harinya dia memiliki emosi yang berbeda-beda. Ada yang biasanya senang, ada yang biasanya bahagia, ada juga yang kecewa, ada yang marah ya. Nah, jadi sebelum kita belajar, Ibu ingin mengecek dulu kira-kira hari ini emosimu seperti apa ya? Bisa berbagi dengan Ibu? Ya. Oke, Ibu mulai dulu dari Vina. Vina, perasaanmu hari ini bagaimana? Kecewa. Kenapa Vina kecewa? Tadi pagi saya berangkat ke sekolah hujan. Oh iya, jadi tadi pagi karena hujan, Vina kecewa karena hujan, dia berangkat ke sekolah kehujanan ya? Iya, jadi itu adalah emosi dari Vina. Nah, sekarang kalau Nur, perasaannya hari ini bagaimana? Senang. Senangnya kenapa Nur? Bisa belajar di sekolah. Oke, bagus. Kalau Fahri kenapa? Perasaannya hari ini? Senangnya? Bisa di sekolah. Kalau kau, bagaimana perasaannya hari ini? Senang juga. Kenapa senang? Bisa belajar bersama. Selanjutnya, perasaannya bagaimana? Senang. Kenapa senang? Bisa belajar di sekolah. Oke, lanjut. Perasaannya bagaimana hari ini? Senang juga. Kenapa senang? Bisa belajar di sekolah. Oke, lanjut. Hairul, perasaannya bagaimana hari ini Hairul? Senang. Hairul senang hari ini? Kenapa Hairul senang? Bisa belajar di sekolah. Oke, Ayu, perasaannya hari ini bagaimana Ayu? Perasaan saya sedih karena uang jajan saya kurang. Oh, jadi Ayu hari ini sedih ya karena uang jajannya kurang. Oke, Fani. Bahagia karena saya ke sekolah tidak hujan. Oke, bagus. Fani hari ini bahagia karena dia ke sekolah tidak hujan. Oke, lanjut. Perasaanmu bagaimana hari ini, Nas? Senang. Kenapa senang? Bisa belajar dengan ibu. Oke, lanjut. Perasaanmu? Kenapa senang? Bisa belajar dengan ibu. Lanjut, Jihan. Perasaannya? Marah. Kenapa Jihan pagi-pagi marah? Karena saya bangun kesiangan jadi
Oke, bagus. Karena bisa belajar bersama. Oke, tadi Ibu sudah mengecek emosi-emosi yang ada dalam diri kalian. Ibu dapat menyimpulkan bahwa hari ini sebagian besar kalian bahagia, dan ada beberapa orang temanmu, ada yang sedih, ada yang kecewa, ada yang marah. Seperti tadi Vina katanya dia kecewa karena hujan, akhirnya dia terlambat ke sekolah. Kemudian ada Ayu yang mengatakan, ibu hari ini saya kecewa. Kenapa Ayu kecewa? Ayu kecewa karena hari ini uang jajannya murah. Kemudian juga Fani ya, Fani kenapa tadi Fani? Bahagia kenapa Fani? Karena dia sudah datang ke sekolah lebih awal, jadi dia tidak kehujanan. Kemudian tadi ada Jihan yang marah. Dia marah karena dia bangun kesiangan sehingga terlambat ke sekolah dan kena hujan. Nah, anak-anakku, emosi yang ada dalam diri kalian itu sebenarnya wajar ya. Setiap manusia itu pasti di dalam dirinya ada rasa marah, ada juga biasa diperhadapkan dengan kecewa, ada yang sedih, ada juga yang bahagia. Nah, kita sebagai manusia, kita harus pintar-pintar mengelola emosi yang ada dalam diri kita. Contohnya seperti Ayu tadi, uang jajannya kurang, dia sedih. Sebenarnya tidak apa-apa ya. Ayu itu harus bersyukur Ayu masih mendapatkan uang jajan dari orang tua, walaupun tidak sebanyak yang dari kemarin ya. Segala sesuatu itu hal-hal yang kecil harus kita syukuri. Kemudian hari ini karena hujan, memang karena hujan kita bisa terlambat ke sekolah. Tapi kamu tahu tidak, hujan itu dinantikan oleh para petani ya. Jadi ketika hujan, para petani bersyukur karena sawah mereka akan diairi oleh hujan ya. Jadi wajar kamu punya emosi yang baik ataupun emosi yang tidak baik, emosi yang positif, emosi yang negatif, tapi tergantung bagaimana caramu menyikapinya ya. Sebagai manusia kita harus selalu bersyukur dengan semua apa yang terjadi di dalam diri kita. Jadi kita mulai dari sekarang, kita harus tanamkan pada diri kita, apapun yang terjadi dalam diri saya harus bersyukur. Oke? Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, Ibu punya tepuk bilangan bulat atau kita sebut dengan tepuk bilbul ya? Ya. Semua tahu tepuk bilbul? Ya. Oke, Ibu tes ya? Ya. Oke. Mari tepuk bilbul. Positif, negatif, nol. Oke, kita ulang lagi. Mari tepuk bilbul. Positif, negatif, nol. Oke, sesuai dengan tepuk tangan kita pada hari ini, maka kita hari ini akan belajar tentang bilangan bulat. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bilangan bulat itu dia terdiri dari bilangan-bilangan apa saja? Apa lagi? Bilangan nol. Sebelum kita masuk, Ibu akan sampaikan dulu mempelajari materi pada hari ini. Setelah kalian mengamati video, kalian dapat menjelaskan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang melibatkan bilangan bulat negatif. Kemudian nantinya melalui model pembelajaran kita pada hari ini, yaitu program Based Learning, kamu dapat menyelesaikan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hari ini yang akan kita lakukan adalah pertama-tama Ibu akan tayangkan video pembelajaran. Setelah itu kamu dalam diskusi. Tak lupa pula ketika akan mempresentasikan, kita akan menggunakan model pembelajaran menggunakan talking stick atau tongkat berjalan. Seperti ini ya? Ya. Oke, siap? Oke, kita mulai belajar. Nah,
Minus 5 ditambah minus 4 jika digambarkan ke dalam garis bilangan seperti apa sih? Yang pertama minus 5. Minus 5 itu artinya mulai dari 0 itu akan ke kiri sepanjang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu karena ditambah minus 4, maka dia akan ke kiri lagi sebanyak 4. Ini sama dengan minus 9. Jadi kalau kita tuliskan minus 5 ditambah minus 4 sama dengan minus 9. Nah, kita akan belajar tentang pengurangan bilangan bulat negatif dengan garis bilangan. Misalnya, ada minus 7 dikurangi minus 9. Nah, di sini minus 7 dikurangi minus 9, di sini ada dua tanda negatif dengan negatif nih. Nanti kita akan ubah menjadi bentuk positif. Jadi minus 7 ditambah 9. Di sini kalau akan digambarkan dalam garis bilangan seperti apa ya? Minus 7 itu artinya dari 0 ke kiri sebanyak 7. Dari 0 ke kiri sebanyak 7, ini berada di minus 7. Kemudian karena ini ditambah 9, artinya dia akan melangkah 9 kali ke kanan. Seperti ini. Nah, di sini ada posisi sisa. Posisi sisa yang ada di sini adalah hasilnya. Jadi, minus 7 ditambah 9 sama dengan positif 2. Oke. Dari tayangan video tadi, apa yang dapat kamu simpulkan tentang pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat negatif? Siapa yang bisa? Apa yang kira-kira yang bisa kamu simpulkan? Bilangan negatif itu dia berada di mana? Di sebelah apa? Kiri. Di sebelah kiri. Bilangan positif berada di sebelah mana? Posisi 0 dia berada di sebelah mana? Dari tayangan video tadi, min 5 tambah min 4 berarti posisi kita sekarang ada di mana dulu? Di 0. Nah, kita lihat ya. Pertama-tama, si bilabul ini dia berada di posisi 0. Kemudian, dia mau ke bilangan negatif 5. Berarti dia harus mundur atau maju? Mundur berapa kali? 5. Jadi dia langsung ada di sini. Kemudian, dia ditambahkan lagi. Minus 4. Mundurnya berapa kali? 4 kali. Jadi kita hitung. Dari min 5 ini, kita hitungnya sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Berarti min 5 tambah min 4 sama dengan min 9. Sama dengan berapa? Inilah yang disebut bilangan bulat. Ya. Jadi, bilangan bulat ini bilangan prima dan bilangan komposit. Ada bilangan 0, bilangan 1, bilangan negatif, bilangan lanjut, dan bilangan genap. Jadi, bilangan bulat itu dia terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Sudah paham? Oke. Nah, sekarang kamu lihat. Ini ada garis bilangan. Ya. Jadi, ketika kita melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada penggunaan garis bilangan. Nah, penggunaan garis bilangan sudah seperti ini ya. Kalian pasti sudah mempelajarinya pada materi-materi sebelumnya. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Di papan juga ada ya, adik-adik ya, anak-anak ya. Yang harus kita ingat pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan itu adalah semakin ke kanan nilai bilangan semakin besar, semakin ke kiri nilai bilangan semakin kecil. Ya. Jadi kalau semakin ke kanan dia semakin besar, semakin ke kiri dia semakin kecil. Seperti ini ya. Ini kan? Ini yang ke kanan. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya ya. Paham? Ya. Ada contoh soal ya, karena kalian mengatakan sudah paham. Sekarang Ibu uji. Nah, di sini ada soal. Oke. Jadi kira-kira berapa? Coba tulis di buku catatanmu. Berapa hasil dari 9 tambah min 6? Silakan ambil buku catatan. Ya. Silakan dikerjakan. Nanti akan kita bahas sama-sama. Berapa hasil dari 9 tambah min 6? Di depan, kalau yang dikerjakan oleh
Sembilan ya, ini adalah positif 9. Berarti kita maju ya. Oke, maju berarti dia diangkat 0, 1, 2, 9. Berarti posisinya di mana? Jangan tunjuk sambil menghadap teman-teman. Tunjuk itu yang posisi 9 itu di mana? Nah, oke. Kemudian setelah itu kita tambah dengan minus 6. Berarti kita maju atau mundur? Mundur berapa kali? Coba lihat. Kamu mundur? Oke, hitung. 6 kali mundurnya. Bagaimana? Coba dari 9. Setelah mundur 6 kali dapat positif 3. Dapat berapa? Positif 3. Oke, berikan aplaus untuk Vina. Vina dan Jihan ya? Oke, karena Vina dan Jihan sudah berani maju ke depan, Ibu berikan permen. Ke depan, jangan bilangan bulat negatif. Adik-adik sudah paham ya? Ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana dengan pengurangan? Tadi kan baru penjumlahan. Sekarang kita masuk di Ibu punya soal. Kita coba kerjakan soal yang nomor 3 dulu ya. Sebelum kamu mulai mengisi tugas diskusi dalam kelompok, kita coba kerjakan dulu yang nomor 3. Minus 7 kurang minus 9. Oke, minus 7 kurang minus 9. Siap-siap ya. Minus 7 kurang 9. minus 9. Oke. Nah, anak-anakku, kalau dia penjumlahan menggunakan operasi yang berbeda, di pengurangan tentunya dia juga menggunakan operasi yang berbeda. Kalau di penjumlahan harus kita tambahkan, kalau di pengurangan tentunya harus kita Kurangkan. Nah, ketika kamu bertemu dengan bilangan seperti ini, min 7 kurang min 9, yang pertama yang harus kamu lakukan itu, yang harus kamu amati adalah tandanya. Minus, ketemu minus, berarti dia Tambah. atau Positif. minus, ketemu minus, berarti dia jadi Positif. jadi apa? Positif. Bila bilangan positif berarti dia jadi plus. Ya? Ya. Jadi ingat baik-baik, ketika negatif ketemu negatif, dia berubah jadi positif. Jadi sekarang kita lihat, min 7 kurang min 9. Oke, min 7. Siapa yang bisa bantu ibu di depan? Kita pakai lagi si bilabul ya untuk menghitungnya. Siapa? Coba, Fani? Bisa Fani? Atau yang dari Arif? Ayo. Oke. Kemudian minus 7. Berarti apa ya? Si bilabul berjalan ke arah bilangan apa? Negatif? 7. Oke, coba mana ibu mau lihat? Si bilabul sudah ada di angka atau bilangan minus 7. Kemudian karena tadi sudah berubah dari negatif jadi positif, karena negatif ketemu negatif dia positif, berarti apa yang harus dilakukan bilabul? Apakah dia tetap mundur atau dia putar balik? Putar balik. Apa dulu untuk semua? Si bilabul putar balik. Oke, putar balik. Putar hitung dari 9 sini. Oke, sama-sama hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ulang. Dia dari 7. Oke. Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jadi dia berhenti di mana? Positif.
kamu sudah menjawab pertanyaan, kamu sudah berdiskusi, tentunya otak kita rasanya sudah penuh. Jadi kita perlu untuk merilekskan otot dan otak kita, ya, bukan hanya otot tapi juga otak. Nah, sekarang Ibu pandu ya, kita praktekkan dulu teknik stop. Ibu minta semua yang dipegang dilepaskan dulu sejenak, diberhentikan dulu segala aktivitasnya. Oke, atur tempat dudukmu, tidak ada yang membungkuk anak-anakku, tangannya dikunci. Oke, siap? Ambil posisi yang rileks ya. Oke, sudah rileks semua? Karena sekarang posisi duduknya sudah bagus, sudah rileks, Ibu akan pandu, tapi pertama-tama sebelum kamu melakukan teknik stop, kita harus memejamkan mata dulu, kemudian tarik napas 3 hitungan melalui hidung, hembuskan lewat mulut. Bisa? Ya. Sekarang pejamkan mata. Pejamkan mata. Oke, tidak ada yang tertawa, pejamkan mata. Oke. Kemudian tarik napas. Tahan, hembuskan lewat mulut. Kita ulang lagi. Tarik nafas. Tahan, hembuskan lewat mulut. 1 kali lagi. Tarik nafas. Tahan, hembuskan lewat mulut.